Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah teks kuno bisa menyusun sebuah argumen yang begitu kokoh dan logis? Nah, kali ini kita akan coba bongkar 51 ayat pertama dari surah Al-An'am, surah ke-6 dalam Al-Quran. Kita akan lihat bareng-bareng gimana argumennya dibangun, selapis demi selapis, kayak seorang arsitek yang lagi ngerancang sebuah bangunan yang megah. Ini dia, roadmap kita. Kita mulai dari fondasinya, yaitu argumen dari penciptaan. Lalu kita akan lihat gimana teks ini merespons penolakan, masuk ke perdebatan soal bukti, terus ngomongin soal peringatan dan konsekuensinya, dan di akhir, kita akan memperjelas apa sih sebetulnya misi sang rasul itu. Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke, bagian pertama ini langsung to the point. Surah ini meletakkan fondasi argumennya di atas satu premis yang sangat kuat. Adanya satu pencipta tunggal dengan kekuasaan yang absolut. Coba diperhatikan, ayat pembukanya ini langsung membawa kita berpikir dalam skala kosmik. Hal-hal yang paling fundamental, seperti gelap dan terang, semuanya disebut berasal dari satu sumber ilahi yang sama. Wah, ini adalah cara yang powerful banget untuk memulai sebuah argumen. Nah, dari fondasi kosmik tadi, argumennya diperluas. Ayat-ayat selanjutnya merinci gimana kekuasaan Tuhan itu mencakup, ya, segalanya. Dari awal mula kita diciptakan, soal batas waktu hidup kita yang sudah ditentukan, sampai apa yang kita sembunyikan dalam hati dan apa yang kita kerjakan. Nggak ada yang terlewat. Nah, setelah fondasi yang begitu kuat diletakkan, muncul pertanyaan yang logis banget. Kalau argumennya sejelas ini, kenapa masih ada aja orang yang menolak? Surah ini nggak membiarkan pertanyaan itu menggantung, tapi langsung menjawabnya. Yang menarik, surah ini melihat penolakan itu bukan sebagai sesuatu yang baru. Malah, ini digambarkan sebagai sebuah pola, semacam pola perilaku manusia yang terus berulang dari zaman ke zaman. Jadi, setiap kali tanda kebenaran datang, responsnya cenderung sama, berpaling atau bahkan mengolok-olok. Lalu, teks ini seolah-olah ngajak kita jadi detektif sejarah. Lewat pertanyaan retoris ini, kita diminta untuk melihat ke belakang, coba deh tengok masa lalu, dan cari bukti apa yang terjadi pada orang-orang yang juga menolak pesan yang sama. Dan di sini perbandingannya dibuat sangat jelas. Di satu sisi, ada generasi-generasi dulu yang diberi kekuasaan besar, sumber daya melimpah, tapi pada akhirnya hancur karena kesalahan mereka sendiri. Nah, di sisi lain, audiens saat ini diperingatkan, hei, belajarlah dari sejarah mereka. Sekarang kita masuk ke bagian yang seru nih, bagian debatnya. Jadi, surah ini nggak cuma sekedar menyatakan kebenaran, tapi juga menghadapi langsung keberatan-keberatan spesifik dari mereka yang nggak percaya. Yuk kita lihat gimana argumennya dibalas. Jadi, keberatan pertama yang diangkat itu soal bentuk wahyunya. Mereka seolah bertanya, kenapa sih pesannya cuma dibacakan? Kenapa nggak dikasih bukti fisik yang nyata, yang bisa kami sentuh? Dan jawaban dari surah ini tajam banget. Dikatakan bahwa bahkan kalaupun buktinya fisik, mereka tetap akan menolaknya dan bilang itu sihir. Ini nunjukin satu hal yang krusial. Masalahnya bukan pada jenis buktinya, tapi pada sikap hati yang memang sudah tertutup. Tuntutannya nggak berhenti di situ, malah makin besar. Mereka bilang, udah deh, kenapa nggak sekalian aja turunkan malaikat sebagai rasul, biar masalahnya selesai sekali dan untuk selamanya. Nah, jawaban untuk permintaan ini membuka sebuah paradoks yang sangat menarik. Gini alurnya. Pertama, mereka minta malaikat. Kedua, dijelaskan kalau malaikat turun dalam wujud aslinya, itu artinya game over, penghakiman akhir, nggak ada kesempatan lagi. Dan ketiga, ini kuncinya, kalaupun malaikat itu mau berinteraksi dengan manusia, ia harus berwujud manusia juga kan? Nah, kalau sudah begitu, mereka pasti akan ragu lagi. Jadi ini tuh permintaan yang secara logika buntu. Oke, setelah argumen dan perdebatan, sekarang pertaruhannya dinaikkan. Ayat-ayat ini mulai menggambarkan dengan sangat jelas apa konsekuensi dari penolakan. Ini bukan lagi sekedar perdebatan intelektual. Ayat-ayat ini melukiskan sebuah gambaran penyesalan yang begitu mendalam. Sebuah momen di mana semua ketidakpercayaan itu runtuh total saat berhadapan dengan kenyataan. Tapi, di sini ada semacam plot twist. Teks ini menegaskan bahwa bahkan jika mereka diberi kesempatan kedua, mereka akan kembali ke jalan yang sama. Ini argumen psikologis yang dalam banget, yang menyiratkan bahwa penolakan mereka itu bukan karena kurang bukti, tapi sudah menjadi bagian dari karakter mereka. Untuk memperjelas pilihan ini, ayat 32 kemudian menyajikan sebuah perbandingan yang sangat kontras. Kehidupan dunia ini digambarkan cuma seperti permainan dan kelengahan, sesuatu yang sifatnya sementara. Sementara itu, akhirat digambarkan sebagai sesuatu yang jauh lebih baik, hadiah sejati bagi mereka yang bertakwa.
Akhirnya, setelah semua perdebatan tadi, surah ini memperjelas peran sang Rasul yang menjadi pusat dari semua ini. Apa sih sebenarnya misinya? Apa job desk-nya? Yang menarik, sebelum menjelaskan apa peran sang rasul, ayat ini justru menegaskan apa yang bukan perannya. Dia tidak punya gudang perbendaharaan Tuhan, dia tidak tahu hal-hal gaib, dan dia bukan malaikat. Ini secara langsung menjawab semua tuntutan aneh yang mereka ajukan sebelumnya. Jadi, apa misinya? Sebenarnya sederhana tapi sangat krusial, yaitu untuk mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya dan untuk memberi peringatan. Misinya adalah sebagai penyampai pesan yang setia, bukan seorang yang punya kekuatan super. Dan semua argumen ini, dari awal sampai akhir, seolah mengerucut pada satu pertanyaan penutup yang sangat kuat. Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Tentu saja ini bukan tentang penglihatan fisik, tapi tentang kemampuan untuk memahami kebenaran. Jadi, pelajaran utama dari 51 ayat ini ternyata bukan tentang mujizat yang spektakuler, tapi tentang sesuatu yang lebih dalam, perbedaan antara sekadar melihat dengan mata dan benar-benar memahami dengan hati. Dan pertanyaan itu pada akhirnya kembali ke kita masing-masing kan? Kita sedang menggunakan yang mana?